Saling menolong dalam keluarga. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Christine Siburian. Sekarang kita akan belajar. Namun sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu bernyanyi dan berdoa. Terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Semua membuka Alkitab Kidung Jemaatnya, kita bernyanyi sama-sama. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Bapa buat kelawatan Bapa sepanjang kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini Bapa bukan karena kekuatan kami, tapi karena kuasa-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Saat sebentar kami akan memulai pembelajaran kami Bapa. Berkati kami mulai dari awal pembelajaran hingga kami mengakhirinya nanti. Berkati kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sebelum kita masuk pelajaran kita, Ibu mau memeriksa kehadirannya. Apakah semua pada hari ini hadir atau ada yang absen? Oh, semuanya hadir ya. Oke, baik. Nah, pertama-tama Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Pernahkah kalian menolong ayah, ibu, kakak atau adik kalian di rumah? Ibu sih berharap kalian semua sudah pernah melakukannya ya. Kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika menolong mereka? Apakah kalian merasa senang? Apakah kalian merasa sedih? Atau bahkan kalian merasa biasa saja? Nah, hari ini kita akan belajar tentang saling menolong dalam keluarga. Namun terlebih dahulu kita mengetahui apa itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan menggunakan metode discovery learning, peserta didik dapat menerima dan mensyukuri keberadaan keluarganya sebagai pemberian Allah, menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan sederhana, menyebutkan contoh-contoh tanggung jawab dalam keluarga, mempraktekkan tanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan sederhana sesuai usia dan kemampuannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang berjudul Yesus mengubah air menjadi anggur yang terdapat dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Nah, beginilah ceritanya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan Maria ibunya diundang dalam sebuah pesta pernikahan di sebuah kota yang bernama Kana. Ketika sedang berada di istana, ibu Tuhan Yesus mengetahui bahwa anggur yang untuk dihidangkan kepada para tamu sudah habis. Maria tahu bahwa hal ini pasti akan mempermalukan keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Kemudian Maria meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk melakukan suatu mukjizat. Tuhan Yesus mendengarkan Maria. Ia menyuruh pelayan-pelayan mempersiapkan tempayan-tempayan penuh dengan air. Kemudian ia menyuruh mereka menceduk air itu dan membawa kepada pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta mengecapnya, air itu sudah berubah menjadi air anggur. Menurut pemimpin pesta itu, inilah air anggur terbaik yang pernah dikecapnya. Karena Tuhan Yesus yang menolong mereka pada waktu itu, semua orang bisa menikmati minuman dalam pesta tanpa kekurangan. Nah, anak-anak, melalui cerita itu kita perlu memahami apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mengapa kita harus menolong ayah, ibu, kakak, atau adik dalam keluarga kita? Yang pertama adalah karena keluarga adalah pemberian Allah.
Kita tidak bisa meminta kepada Tuhan siapa yang menjadi ayah kita, siapa yang akan menjadi ibu kita, siapa yang akan menjadi kakak, atau bahkan siapa yang akan menjadi adik kita. Karena semua yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini adalah suatu pemberian Allah kepada kita. Yang kedua adalah karena hal itu adalah sebuah perintah Tuhan untuk saling menolong. Seperti yang tertulis juga dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekarang, bagaimana seharusnya ketika kita menolong anggota keluarga kita? Yang pertama itu adalah kita menolong dengan senang hati. Maksudnya dengan senang hati di sini kita tidak marah-marah, kita tidak nggak mau aku melakukannya. Namun kita harus melakukannya dengan kerelaan hati kita sendiri. Yang kedua adalah kita menolong sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya, ketika ibu kita mencuci piring, kita harus membantunya dengan mengumpulkan piring-piring kotor, ataupun kita bisa membantunya dengan membersihkan atau menaruh piring-piring yang telah bersih ke rak piring. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang saling menolong dalam keluarga. Aduh, kasihan sekali tanaman ini. Karena sudah beberapa hari tidak turun hujan, pasti mereka kehausan. Aku bantu mama menyiram tanaman supaya mereka segar kembali. Hai sayang, anak mama sangat baik hati, mau menolong mama untuk menyiram tanaman. Ini setelah mama bersihkan rumput liarnya, Gladys bantu siram ya. Iya mama, dengan senang hati. Terima kasih sayang. Ayo, setelah selesai menyiram tanaman, Gladys segera mandi ya. Sebentar lagi papa pulang. Ini kan sudah sore. Hore, papa sebentar lagi pulang. Ayo ma, mandi. Iya sayang, ayo mama bantu siapkan perlengkapan mandinya. Setelah kita menyaksikan cerita tersebut, apa-apa saja contoh menolong dalam keluarga yang terdapat dalam cerita tersebut? Ada yang tahu? Baiklah, yang pertama itu adalah dia membantu untuk menyiram tanaman. Ibu akan memberikan soal, semua murid-murid ibu segera mengambil buku dan alat tulisnya. Baiklah, soal yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang saling menolong dalam keluarga? Soal yang kedua adalah mengapa kita harus saling menolong dalam keluarga? Anak-anak, maukah kalian saling menolong? Berikut adalah pesan Tuhan di dalam firman. Anak-anakku, jika kalian memiliki ayah, ibu, kakak, dan adik, bersyukurlah, karena mereka semua adalah pemberian yang baik dari Tuhan untuk kalian. Belajarlah untuk selalu mau saling menolong satu dengan yang lainnya, sebagai wujud rasa kasih sayang di antara kalian. Sebagai tugas proyek kalian adalah dalam 1 minggu ini, yang pertama, tulislah kegiatan kalian selama seminggu di rumah. Kegiatan yang menolong di dalam keluarga, baik itu menolong ibu, ayah, kakak, ataupun adik kalian. Tuliskanlah itu di dalam lembar kerja peserta didik. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerjaan surga, terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang kami terima hari ini. Kami telah selesai melakukan pelajaran kami hari ini Bapa. Biarlah kami mampu menerapkan segala apapun yang kami pelajari hari ini. Biarlah kami mampu saling tolong menolong dalam keluarga Bapa, baik itu menolong ibu, ayah, adik, ataupun kakak kami Bapa yang baik. Berkati kami Bapa, berkati kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Materi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Minggu depan tugasnya harus sudah selesai. Dan anak-anak, ibu harap kalian jaga kesehatannya.
Sekian dan terima kasih.